Saudari dan saudara sekalian, khususnya anak-anak yang terkasih. Ada berapa ya? 4, 10? 10 ya? Ada 10. Dan yang lain-lain menunggu, ada yang besok jam 8, ada yang jam 11, ada yang jam 5 sore. Saya nggak tahu apa yang kalian rasakan, barangkali akhirnya gitu ya. Akhirnya setelah menunggu sekian waktu, kemudian baru sekarang. Dan kenapa begitu? Tentu kita juga melihat keadaan yang sampai dengan sekarang pun sebetulnya masih mengkhawatirkan. Tapi daripada nanti saya diomel-omelin, nanti makin lama makin nggak jelas, ya sudah. Kemudian kita atur sedemikian rupa supaya kemudian bisa terlaksana. Maka jadilah seperti ini. Tidak mengurangi hikmah, malah kelihatannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Duduknya pun juga berbeda. Ada foto di kanan kiri ada, kemudian di tengah juga ada hiasannya. Dan karena kita bulan Maria, maka ada Bunda Maria yang menunggu kalian. Luar biasa. Jadi kita nikmati itu saja. Yang lain-lain yang sudah kemarin yang mungkin membuat kesel, jengkel, dilupakan semua. Hari ini kita harus bergembira. Maka mengawali ini saya mau mengajak, mari kita bernyanyi bersama Yesus pokok dan kita carangnya. Bisa ya? Bisa diiringi enggak ya? Enggak? Enggak apa-apa, kita spontan. Saya akan mengawali. Tidak usah lengkap, tapi hanya satu bait di awal. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Enggak perlu diajari, udah hafal. Kita nyanyikan sekali lagi, tetapi yang semangat. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Lagu itulah yang tadi juga kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan Yesus sebagai pokok dan kita semua tanpa kecuali adalah ranting-rantingnya. Bisa dibayangkan kalau namanya ranting tidak bersatu dengan pokoknya, ya pasti akan kering, kemudian pasti tidak akan berdaun, tidak akan berbuah. Yang terjadi akan semakin mengering dan kemudian tinggal dibakar menjadi kayu bakar. Praktis tidak banyak gunanya. Tetapi kalau ranting itu bersatu dengan pokoknya, maka kemudian asupan makanan itu akan mengalir ke ranting-ranting dan kemudian lama-kelamaan akan semakin berkembang dan menghasilkan buah, akan menghasilkan buah. Tidak menjadi soal apakah buahnya banyak atau sedikit, tapi sekurang-kurangnya menghasilkan buah. Dan diungkapkan tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka hari ini kita bersyukur, terutama untuk anak-anak yang akan mengawali menerima komuni yang pertama kalinya. Kita boleh menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita. Dan kemudian kita pun juga tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tapi kemudian yang juga perlu kita lihat, apakah semata-mata hanya itu saja kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan? Apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini yang masih terjadi. Semoga amit-amit jangan terjadi seperti di India,
yang betul-betul bukan hanya gelombang, tapi sudah menjadi tsunami, sangat mengerikan. Maka kita memang tetap hati-hati, sebentar lagi akan Lebaran, semoga tidak terjadi hal yang sama. Kita juga mendoakan hal itu. Nah, maka untuk tinggal di dalam Tuhan tentu bukan hanya semata-mata merayakan sakramen saja, seperti yang selama ini kita ributkan. Masih banyak cara yang lain, misalnya doa pribadi maupun juga doa bersama di dalam keluarga. Kita ingin menghidupkan kembali yang selama ini mungkin mati suri, yang disebut dengan gereja keluarga, ecclesiastica domestica. Dan di mana di sana kita diingatkan sabda Tuhan Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak harus rame-rame seperti sekarang ini. 2-3 orang pun kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan hadir di situ. Kemudian juga dengan membaca atau mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, itu juga tidak kalah pentingnya. Dan tidak terhalang apapun dengan pandemi, kita bisa melakukannya. Berikutnya juga, yang juga sangat penting, tidak kalah pentingnya juga, mewujudkan iman dan kasih dalam keluarga. Tidak usah jauh-jauh keluar, ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, dan kemudian saling memperhatikan, saling membantu, saling menguatkan. Itu betul-betul justru yang harus kita wujudkan sekarang ini. Bukankah tadi di dalam bacaan kita mendengarkan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi di dalam perbuatan yang nyata, dan bukan orang-orang yang jauh, orang-orang yang memang harus kita kasihi, anggota keluarga. Itu menjadi bagian penting. Nah, maka kalau itu saja beberapa hal tadi kita lakukan, kita nggak perlu khawatir. Gereja belum berakhir, dunia belum kiamat, tetapi gereja malahan semakin hidup, semakin berkembang di dalam keluarga kita masing-masing. Dan kemudian menghasilkan buah yang dalam bahasa Rasul Paulus disebutnya sebagai buah-buah roh. Maka tolok ukur bahwa kehidupan kita sudah menghasilkan buah adalah dari buah-buah roh itu. Saya sebutkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, silahkan Anda sekalian merefleksikan, sudah ada belum tadi? Ya sekurang-kurangnya 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ada, sudah sedikit menghasilkan buah. Semakin banyak unsur-unsur tadi yang saya sebutkan, berarti kehidupan kita sudah menghasilkan buah yang berlimpah. Lalu kalau untuk anak-anak, setelah terima komuni pertama ini, kan pada waktu itu juga penasihatannya juga harus ada tindak lanjutnya. Tidak lagi menjadi anak yang biasa, menjadi anak Tuhan Yesus. Maka mulai terlibat aktif, walaupun selama ini juga sudah terlibat aktif. Di bulan Maria ini kita mengadakan doa rosario, lingkungan, wilayah, dan lain sebagainya. Nah, silahkan mengikuti, tapi bukan yang tatap muka, tetapi yang online. Beberapa tempat mengadakan. Itu bisa kita ikuti. Kemudian saya sangat berharap banyak, tadi di bagian awal bahwa hari ini kita pun mendoakan suatu hal yang sangat membanggakan saya. Ada frater yang saat sekarang ini sedang kuliah di Roma dan hari ini ditahbiskan sebagai diakon. Pertama kalinya dalam sejarah Keuskupan Bogor. Yakni tadi yang saya sebutkan, Romo siapa tadi ya? Frater Yosef Kristinus Guntur. Jadi ditahbiskan sebagai diakon hari ini, kalau waktu Roma jam 3:30, waktu kita sekitar 8:30. Nanti bisa diikuti di channel YouTube pun juga ada. Hari Sabtu depan bukan orang jauh dari kita, tapi umat paroki ini, putra paroki yang fotonya ada di sana, yakni Diakon Albertus Bonika Wijaputra akan ditahbiskan sebagai seorang imam
di gereja katedral jam 5 sore Sabtu depan. Maka saya ingin tanya nih untuk anak-anak, ada yang mau meneruskan jejak saya jadi pastor, ada enggak? Yang cowok-cowok nih, ada 2 cumaan ya. Ada yang pengen jadi pastor, ada yang pengen jadi suster enggak nih? Coba. Mikir-mikir ternyata ya. Ya sudah, nanti silahkan dipikir tapi jangan kelamaan mikirnya. Dan orang tua supaya juga bisa membantu. Karena nanti kalau nggak ada penerusnya, ya mau bagaimana nanti? Kita perlu meneruskan orang-orang yang sudah menyediakan diri dari paroki ini. Ada 10 orang di sana yang jadi pastor maupun jadi suster. Saya berharap banyak bahwa kemudian ada salah satu dari penerima komuni pertama ini, entah yang hari ini, entah yang besok, satu saja kalau ada, itu akan melengkapi, akan membuat kita semakin gembira. Nah, itulah buah yang kita hasilkan. Dan tentu saja kita juga diingatkan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Semakin kehidupan kita menghasilkan buah, itu artinya kita semakin memuliakan Tuhan, dan itulah tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Apakah mudah? Tentu tidak semudah yang saya katakan. Maka di bulan Maria ini, mengawali bulan Maria ini, kita diingatkan kembali akan teladan Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Itulah yang menjadi contoh bagi kita menanggapi panggilan Tuhan. Maka kita mohonkan bantuan doa Bunda Maria, supaya kita pun semakin menjadi anak-anak Tuhan itu. Tuhan memberkati kita.